Halo Tribuners, senang sekali saya Seradita dapat kembali menemani Anda dalam live update Piala Presiden 2022, edisi Senin 20 Juni. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terkini turnamen pramusim yang akan dilaporkan langsung oleh wartawan kami di lapangan. Kita jelas live update Piala Presiden 2022 selengkapnya. Laga PSM Makassar berhadapan dengan Persik Kediri pada lanjutan Grup B Piala Presiden 2022 berakhir skor kacamata. Kedua tim saling tukar serangan saat pertandingan yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang pada hari Minggu 19 Juni. Namun baik PSM Makassar dan Persik Kediri masih kesulitan untuk menciptakan peluang. Pada 13 menit pertama, Persik Kediri memiliki dua peluang dari tembakan tepat sasaran Yohanes Pahabol dan Muhammad Fasibilah. Akan tetapi dua shot on target dari Pahabol dan Fasibilah masih terlalu mudah diamankan kiper PSM Makassar, Reza Arya. PSM Makassar baru bisa melepaskan tembakan tepat sasaran pertama lewat bek sayap kiri mereka, Rizky Eka, pada menit 19. Hingga wasit menutup jalannya pertandingan babak pertama, tidak ada gol yang tercipta. Dua tenaga baru dimasukkan Persik Kediri di awal babak kedua. Arthur Irawan dan M. Rivaldi ditarik keluar, diganti oleh Samsul Arifin dan Muhammad Taufik. Masuknya kedua pemain tersebut rupanya belum memberikan perubahan signifikan. Justru PSM Makassar yang mendapatkan peluang pertama di babak kedua lewat sepakan Brian Cesar dari dalam kotak penalti. Namun penyelamatan gemilang dilakukan Dikri Yusron dengan menepis laju bola yang datang. Pada menit 50, giliran Persik Kediri yang memberi ancaman ke gawang Cuku Eja. Persik mengancam gawang PSM lewat Cipolla Renan Silva yang melewati Reza Arya di area kotak penalti di menit 50. Namun hasil tendangan Ciprenan yang sudah melewati Reza dan mengarah menuju gawang berhasil disapu Safrudin Tahar tepat sebelum melewat garis gawang. Peluang yang berhasil didapat kedua tim masih belum mampu dikonversikan menjadi gol. Hingga peluit panjang ditiupkan, laga PSM versus Persik berakhir kuat dengan skor 0-0. Sementara itu, Arema FC mampu meraih poin penuh saat menghadapi Persikabo pada laga lanjutan Grup D Piala Presiden 2022. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang pada hari Minggu berakhir dengan kemenangan oleh Singoedan 1-0. Singoedan menang berkat satu-satunya gol dari tendangan bebas Kian Sola pada menit ke-9. Atas hasil ini, Arema FC menjadi juara Grup D dengan raihan 6 poin dan berhak melangkah ke perempat final Piala Presiden 2022. Serangan yang dilancarkan Arema FC memaksa Persikabo melakukan pelanggaran di area kiri pertahanan sehingga wasit menunjuk tendangan bebas. Namun peluang ini gagal dikonversikan menjadi sebuah gol. Pada menit ke-8, Laskar Pajajaran terpaksa melakukan kembali pelanggaran. Kian Sola sebagai sang eksekutor tendangan bebas sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Bola sempat ditahan kiper Persikabo, namun sepakan yang cukup keras dari Kian Sola, Teddy kiper Persikabo tidak cukup kuat untuk menahan. Sehingga si kulit bundar pun masuk ke gawang Persikabo, sehingga Arema FC unggul 1-0. Persikabo 1973 berhasil mengancam gawang Adelson Mariga pada menit 37, tetapi bola masih bisa diamankan oleh lawan. Pada babak kedua, aliran serangan Persikabo menjadi lebih hidup seiring masuknya Ali Koroy. Maaf, kami ulangi. Setelah masuknya Ali Koroy,
Baik dari sayap maupun lini tengah, Laskar Pajajaran lebih aktif menyerang ketimbang babak pertama. Akan tetapi pertahanan Arema FC masih disiplin, sehingga serangan dari kubu selalu gagal menciptakan big change. Masuk menit ke-82, kedua tim masih kesulitan membangun serangan. Pemain Arema FC, Rizky Dwi, mendapatkan kartu kuning setelah melanggar Yan Kurnia pada menit 88. Hingga akhir babak kedua, skor 1-0 untuk kemenangan Arema FC tidak berubah. Tribuners, pada gelaran turnamen pramusim Piala Presiden 2022, dua orang nyawa supporter Persib Bandung melayang. Respon hoki almarhum Panglima Viking Persib Club, yaitu Ayu Suparman, menyayangkan kejadian tersebut. Pentolan bobotoh tersebut turut menonton langsung pertandingan Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya dalam gelaran Piala Presiden 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Menurut penuturan Mia, kala itu di Stadion GBLA memang jumlah penonton sudah membludak. Mia mewajarkan hal tersebut karena memang sudah lama bobotoh tidak dapat menonton pertandingan secara langsung. Dengan kejadian ini, Mia Putik mengajak seluruh pihak yang terkait dengan Persib Bandung dapat duduk bersama untuk mencari titik tengah dari masalah ini. Mia juga menyayangkan pihak Persib Bandung sekaligus penyelenggara grup C Piala Presiden itu yang terkesan tidak siap atas eskalasi bobotoh yang datang dan menjadi tuan rumah pertandingan. Mia berharap ke depannya semua stakeholder yang berhubungan dengan Persib Bandung dapat duduk bersama untuk mendiskusikan tentang perkara ini. Pentolan bobotoh itu juga mengingatkan kepada para bobotoh lain untuk tidak hanya sekedar menjadi komoditas bagi Persib Bandung. Ia ingin bobotoh kembali seperti jati dirinya semula dengan menjadi pemain kedua belas Persib Bandung. Nasib Piala Presiden 2022 di Bandung masih terombang-ambing setelah insiden meninggalnya dua supporter Persib Bandung. Selain itu ditambah pelanggaran oknum penonton yang menyalakan flare saat pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Insiden ini memicu dilakukannya evaluasi darurat untuk menemukan solusi. Namun hingga Senin hari ini belum ada keputusan mengenai laga Persib Bandung setelah insiden meninggalnya dua bobotoh di pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada hari Jumat lalu. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadiat Lukita, mengutarakan bahwa pihak kepolisian sedang mengkaji bagaimana keberlangsungan laga Piala Presiden 2022 di Bandung. Beberapa opsi mencuat, seperti memindahkan venue atau digelar tanpa penonton. Merujuk kondisi yang berkembang, menggelar laga grup C tanpa penonton menjadi langkah yang paling pas. Ada dua pertandingan yang masih akan digelar di Stadion GBLA. Pertemuan tersebut meliputi laga Persebaya Surabaya versus Bali United
dan Bayangkara FC versus Persib Bandung. Kendati demikian, PT LIB juga tidak menutup kemungkinan untuk mengubah venue pertandingan dari Stadion GBLA. Menurut Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, pihak kepolisian menjadi pihak yang berwenang untuk memutuskan di mana Persib Bandung bisa bertanding, serta apakah laga tersebut boleh dihadiri penonton atau tidak. Menurutnya, insiden itu harus menjadi bahan evaluasi bagi panitia pelaksana lokal agar tidak terulang kembali karena kapasitas stadion hanya untuk 75% penonton. Sudah luar biasa di Pak Kapolda sampai hadir, tunggu ya, mulai pertandingan juga dengan Wakapolda ini, para asistennya semua ya, juga Kapolres itu sendiri ada wakilnya, Wakapolres juga hadir semua. Ini sudah luar biasa dan tim juga penjelasan dan tim kata. Memang Anda maunya terlalu tinggi ya? Terlalu tinggi dan terlalu banyak orang. Saya bilang tadi ada yang dari Cilacap aja ada, ya. Dari Serang pun juga ada. Ini yang paling jauhnya. Itu sampai di Bandung ada pun bisa lihat sendiri. Karena saat sebelum pertandingan juga saya di luar ya, ngobrol dengan Pak Wakapolda juga gitu ya. Ini kita juga saya sudah begini sini hati ini membludak seperti ini. Dan saya yang dikhawatirkan itu kan udah banyak yang lepas ya. Ternyata sekarang kan banyak yang lepas ya, tahanan-tahanan di di GBLA ya. Apa malah buat sekarang kita udah terjadi begini, mungkin evaluasi tadi juga dengan Pak Kapolda, Detail, Wakapolda semua juga sekarang nanti bagaimana mengambil langkah yang mau diambil. Rencana kalau bayar barang nanti akan ada penonton lagi? Ya, saya lihat kalau menonton saya tetap ada ya, tapi mungkin kita akan himbau kalau yang tidak punya tiket, mohon nonton di TV aja, mungkin lebih luasa dan lebih nyantai di TV ya, menurut saya ya kalau yang tidak punya tiket. Tribuners, kita hari ini akan menjelang duel Persita Tangerang versus Dewa United dalam lanjutan grup A Piala Presiden 2022 pada hari Senin 20 Juni ini. Pertandingan Persita Tangerang versus Dewa United akan digelar di Stadion Manahan Solo pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persita Tangerang, Alfredo Vera, masih mencari skema dan formasi terbaik Persita jelang melawan Dewa United. Ia mengakui skuadnya masih memiliki banyak kekurangan dalam berbagai aspek tim. Mantan pelatih Persipura musim lalu itu berharap anak asuhnya bisa meraih poin dan hasil yang baik di dua pertandingan Persita yang tersisa. Sementara itu, pelatih Dewa United, Neil Maizar, menjelaskan timnya siap menghadapi Persita Tangerang. Ia berharap semua pemain Dewa United memiliki tekad bagaimana memenangkan pertandingan, baik dengan Persita ataupun pada dua pertandingan tersisa nantinya. Neil Maizar juga membeberkan kondisi timnya dalam keadaan baik dan tidak ada yang cedera. Tim juga akan tetap tampil seperti biasa, fokus dengan karakter pemain tim, dan tetap bermain maksimal dengan model yang kuat. Sementara itu, Tribuners, Bali United akan berhadapan dengan Persebaya Surabaya pada laga lanjutan grup C Piala Presiden 2022. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin malam nanti. Jalannya laga diprediksi akan berjalan sengit. Diketahui kedua tim baik Bali United maupun Persebaya belum pernah meraih kemenangan dari dua laga yang telah dilakoni. Untuk saat ini, Persebaya Surabaya berada di dasar
dasar klasemen grup C dengan perolehan 1 poin. Sementara Serdadu Tridatu berada di urutan ketiga klasemen sementara dengan raihan 1 poin. Terkait pertandingan yang akan dilakoni nanti, pelatih Bali United, Stefano Kugara, menegaskan siap berduel kontra Persebaya. Juru taktik asal Brasil itu mengisyaratkan bakal memberikan hiburan yang menarik bagi para supporter. Coach Teko incar hasil kemenangan atas skuad asuhan Aji Susanto. Pasalnya, Bali United ingin menjaga asa agar bisa lolos penyisihan grup C Piala Presiden 2022 dengan mengalahkan Persebaya Surabaya. Sementara itu, pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, berjanji akan memberikan permainan yang maksimal. Ia menilai meski Persib dan Bayangkara FC memang memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke fase perempat final. Namun di sepak bola semua bisa terjadi. Aji Santoso juga memberikan sinyal merotasi pemainnya. Ia memberikan kesempatan pemain yang belum mendapat kesempatan di 2 laga sebelumnya. Pelatih Persita Tangerang, Alfredo Vera, ingin menyelesaikan 2 laga penyisihan grup A Piala Presiden 2022 dengan hasil maksimal jelang duel dengan Dewa United di Stadion Manahan Solo pada Senin sore nanti. Begitu juga dengan pemain Persita Tangerang, Muhammad Toha, yang bertekad kuat untuk memenangkan pertandingan. Persita Tangerang terdampar di dasar klasemen grup A Piala Presiden 2022 setelah menerima 2 kekalahan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun News, Muhammad Nursina. Silahkan Sina dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Sarah, selamat pagi. Hari ini Senin 20 Juni 2022 akan berlangsung lanjutan penyisihan grup A Piala Presiden di Stadion Manahan antara Persita Tangerang melawan Dewa United. Kick off pertandingan dijadwalkan pukul 4 sore ya. Pertandingan sore nanti antara dua tim kuda hitam diprediksikan bakal berjalan menarik. Hal itu mengingat kondisi kedua tim yang
kesulitan meraih hasil maksimal pada laga sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, Persita Tangerang kalah telak 6-1 dari PSIS Semarang, lalu kalah 2-0 dari PSS Sleman. Hasil itu membuat Persita Tangerang terdampar di papan klasemen grup A karena belum meraih poin dari 2 pertandingan. Sementara Dewa United saat ini berada di posisi 3 dengan koleksi 1 poin setelah berhasil menahan imbang PSIS Semarang dengan skor 2-2. Pelatih Persita Tangerang seperti yang tadi Sarah sampaikan, Alfredo Vera mengungkapkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus ia evaluasi untuk membenahi skuad pendekar Cisadane tersebut. Dari omongannya kemarin saat konferensi pers, kita sedang mencoba meracik tim, seperti chemistry dari pemain masih banyak yang kurang, kata Alfredo Vera. Turnamen ini bagus untuk mencari ritme permainan, tetapi tidak untuk menu latihan yang kita jalani. Hal itu karena mepetnya jadwal yang dijalani oleh Persita Tangerang. Persita Tangerang rata-rata melakoni pertandingan dari satu pertandingan menuju pertandingan berikutnya kurang lebih 2-3 hari ya. Apalagi besok hari ini dari laga ketiga sore ini dari sebelumnya itu hanya berjarak 2-3 hari. Mantan pelatih Persipura musim lalu itu berharap anak asuhnya bisa meraih hasil maksimal di 2 sisa pertandingan musim ini. Penyisian grup lebih tepatnya melawan Dewa United sore nanti, lalu melawan Persis Solo. Nanti kita akan lihat evaluasinya. Saya akan berbicara dengan manajemen untuk yang terbaik ke depannya. Yang penting selesai 2 pertandingan ini dengan baik, kata Alfredo Vera. Begitu juga dengan pemain Persita Tangerang, Muhammad Toha, yang sangat ingin meraih hasil maksimal pada 2 laga yang tersisa dari penyisian grup. Semua lawan itu sama saja, termasuk Dewa United yang statusnya sebagai tim promosi dari Liga 2 pada musim ini. Kita anggap itu laga sebagai final. Laga ketiga nanti wajib untuk mendapatkan poin, kata Toha. Pertandingan sore ini kemungkinan berjalan menarik, tapi di satu sisi juga bakal sepi penonton ya, karena pada 2 pertandingan sebelumnya atau 3 pertandingan sebelumnya yang sudah dilakoni antara kedua tim, itu supporter kedua tim sangat-sangatlah minim. Laga Persita melawan PSS Sleman bahkan kuota untuk penontonnya dialihkan kepada PSS Sleman karena mengingat jumlah penonton yang hadir di lapangan. Begitu yang bisa saya laporkan, Sarah. Terima kasih. Baik, Nursina, sepertinya Anda saat ini sedang ada di Stadion Manahan. Bagaimana situasi di sana saat ini, Sina? Kalau untuk situasi di Stadion Manahan saat ini masih sepi ya, Dita. Para panitia pelaksana juga masih siap-siap untuk pertandingan sore nanti. Di sini untuk petugas kepolisian, keamanan, dan lain sebagainya masih sangat-sangat sepi. Juga untuk supporter untuk sore nanti juga diprediksikan bakal sepi, Sarah. Karena emang kuota dari penonton Persita ataupun Dewa United yang sangat-sangatlah minim jika berkaca dari beberapa pertandingan sebelumnya. Begitu, Sarah. Baik, terima kasih Sina atas laporan Anda. Silakan untuk kembali bertugas. Dan Tribuners, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Supporter Persib Bandung yaitu Bobotoh menyalakan lilin dan menaburkan bunga di depan Geraha Persib di Jalan Sulancana, Kota Bandung pada Minggu malam. Penyalaan lilin tersebut sebagai ungkapan duka atas meninggalnya 2 bobotoh saat laga Persib versus Persebaya pada Jumat lalu di Stadion GBLA. Bobotoh juga menuntut manajemen Persib Bandung untuk ikut bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi di Stadion GBLA tersebut. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jabar, Dianza Falevi. Silahkan Dianza. Baik, Saradita dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa tadi malam telah berlangsung aksi solidaritas oleh sejumlah bobotoh yang mendatangi kantor manajemen Persib yang berada di Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Yang dimana para bobotoh ini hadir dengan membawa spanduk bertuliskan bobotoh berduka. Dan pada malam tadi juga bobotoh melakukan aksi tabur bunga serta menyalakan lilin hingga menaikkan bendera setengah tiang untuk menandakan duka cita yang mendalam dan belasungkawa kepada 2 bobotoh atau 2 rekannya yang meninggal pada pertandingan melawan Persebaya pada Jumat kemarin di Stadion GBLA. Dan
aksinya ini juga menuntut kepada pihak manajemen Persib selaku panitia pelaksana pertandingan grup C Piala Presiden 2022 untuk evaluasi secara total besar-besaran agar para supporter ini tetap dihargai dan bisa dapat mendatangi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena pada saat ini seperti yang diketahui, informasi mengenai pertandingan grup C Piala Presiden 2022 akan berlangsung di Stadion GBLA atau pindah di Stadion Sijalak Harupat. Dan opsi lainnya juga yang dipertimbangkan oleh panitia pelaksana adalah dengan tanpa adanya penonton. Nah, pada malam itu, para bobotoh meminta bahwa pertandingan tanpa penonton merupakan bukan penyelesaian masalah, karena menurutnya hal tersebut seperti membatasi para supporter untuk mendukung tim kesayangannya. Namun di sisi lain juga ada beberapa sejumlah supporter yang memang memilih untuk memboikot pertandingan dan dirinya tidak akan hadir pada pertandingan terakhir antara Persib melawan Bayangkara FC yang berlangsung pada hari esok. Mungkin sekian bisa saya sampaikan, Saradita. Baik, Diansa, terima kasih atas laporan Anda. Dan Tribuners, kita akan beralih juga ke informasi selanjutnya, yaitu dukungan penuh memang siap diberikan supporter kepada Persis Solo saat melawan PSIS Semarang. Para supporter telah menyiapkan apa yang diperlukan, tanpa terkecuali basis supporter Ultras 1923. Mereka melakukan latihan CHAN di Stadion Gelora Merdeka Sukoharjo pada hari Minggu. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya Samudra. Silakan Adi. Ya, baik rekan Saradita. Selamat siang untuk Tribun sekalian. Saya Adi Surya Samudra dari Tribun Solo akan melaporkan terkait persiapan yang telah dilakukan para basis supporter Solo menjelang derby Jateng melawan PSIS Semarang. Nah, memang beberapa basis supporter Persis Solo memang telah melakukan sejumlah persiapan dan salah satunya itu adalah UKA 1923. Mereka sendiri sudah melakukan latihan chance, beberapa chance baru di Stadion Gelora Merdeka kemarin sore, dan itu dilakukan hampir 2 jam. Setidaknya ada 6 chance baru yang disiapkan akan disuguhkan dalam derby Jateng besok. Selain Ultra 1923, dari Garis Keras sendiri juga saat ini telah mencoba untuk melakukan koordinasi dengan sejumlah elemen supporter untuk persiapan derby Jateng besok. Dan dari pihak Pasopati sendiri juga mempersiapkan kejutan yang mungkin akan disuguhkan dalam laga esok hari. Mungkin yang bisa saya sampaikan kembali ke rekan Saradita. Baik, kita juga akan melihat ya bagaimana kejutan itu besok. Terima kasih Adi untuk laporan Anda. Tribuners, tim Arema FC berhasil memastikan 1 tiket ke babak 8 besar Piala Presiden 2022 usai mengalahkan Persikabo dengan skor 1-0 pada hari Minggu di Stadion Kanjuruhan Malang. Selain berhasil lolos ke babak 8 besar, Arema FC juga berhasil menjadi juara grup D dengan perolehan 6 poin. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jatim, Purwanto. Silakan Purwanto. Ya, selamat siang Tribuners dan juga Saradita. Kali ini dapat kami laporkan hasil pertandingan kemarin antara Arema FC melawan Persikabo Bogor. Tanpa beberapa pertandingan kemarin cukup sengit, yaitu Arema bisa berhasil fase ke knockout dan langsung memimpin grup D dan akan langsung menuju ke perempat final yang akan berlangsung pada 3 Juli mendatang dan menunggu hasil dari grup B Piala Presiden 2022. Dan kemenangan Arema kemarin hanya diciptakan 1 gol lewat tendangan bebas Gian Zola di 10 menit pertama. Dan Arema FC nantinya akan menunggu hasil dari pertandingan grup B yang akan berlangsung yang akan dilangsungkan pada 3 Juli mendatang, dan Arema FC akan bersiap menjadi tuan rumah perempat final pada babak perempat final yang akan dilangsungkan 3 Juli mendatang. Dan Arema FC juga mengevaluasi hasil pertandingan beberapa hari kemarin dan nampaknya Aremania masih belum puas dengan asuhan Eduardo Almeida. Beberapa Aremania juga masih menyayangkan beberapa permainan Arema FC yang masih
belum menghasilkan performa yang terbaik. Seperti itu, Saradita. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Purwanto, dari Tribun Jatim. Ya, kini PSM Makassar memastikan lolos ke babak 8 besar Piala Presiden 2022. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan ini lolos menemani Arema FC. William John Pluim CS mengumpulkan 4 poin. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Timur, Kaswadi Anwar. Silakan, Kaswadi. Ya, terima kasih Saradita. Kita ketahui bersama bahwa PSM mewakili grup D di babak 8 besar Piala Presiden bersama Arema FC. Hal ini lolosnya PSM Makassar tak lepas dari keberhasilan mereka bermain imbang melawan Persik Kediri dengan skor 0-0 di Stadion Kanjuruhan Malang pada Minggu 19 Juni 2022 pada sore hari. Hasil imbang ini cukup mengantarkan PSM lolos lantaran unggul atau memiliki jumlah kartu kuning lebih sedikit dibandingkan Persik Kediri, di mana kita ketahui PSM mengumpulkan 3 kartu kuning, sedangkan Persik Kediri mengumpulkan 12 kartu kuning. Berdasarkan regulasi dari Piala Presiden, jika terdapat tim yang memperoleh poin yang sama serta selisih gol yang sama, maka terakhir dilihat dari jumlah kartu kuning yang diperoleh atau kartu merah. Kita ketahui bersama bahwa jumlah poin PSM dan Persik Kediri itu mengumpulkan poin 4 dan agregat golnya pun sama, di mana memasukkan 1 gol dan kemasukan 1 gol. Nah, setelah itu, setelah memastikan lolos ke babak 8 besar, kini skuad Laskar Pinisi julukan dari tim PSM telah bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadapi AFC Cup. Mereka akan bertanding di grup H melawan tim dari Malaysia, Kuala Lumpur City FC, dan raksasa dari Singapura, Tampines Rovers. Kemudian pertandingan ini akan berlangsung pada 24 Juni dan 27 Juni mendatang. Dari pelatih PSM Bernardo Tavares mengatakan memasang target yang realistis dalam di AFC Cup. Dia melihat pemain yang masuk dan pemain keluar di skuad PSM ini tak sebanding, di mana kita ketahui sejumlah pilar andalan PSM musim lalu ini hengkang dari klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, sementara pemain yang masuk atau yang memperkuat PSM musim ini merupakan rata-rata dari pemain dari Liga 2, pemain dari Liga 1, namun minim menit bermain serta dari pemain akademi. Tetapi kendati demikian, pelatih berkebangsaan Portugal tersebut mengatakan bahwa dalam sepak bola semua bisa terjadi dan semua bisa memberikan kejutan. Mungkin sekian Saradita. Baik, terima kasih Kaswadi atas laporan Anda. Silahkan kembali bertugas. Dan Tribuners, kali ini Borneo FC Samarinda akan bertemu dengan PS Barito Putra pada laga keduanya di Piala Presiden 2022 di Stadion Sekiri Samarinda pada hari Rabu 26 Juni mendatang. Jelang laga tersebut, kekuatan tim Pesut Etam semakin lengkap dengan bergabungnya kembali Stefano Liliplay dan Terence Puri ke tim usai mereka membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Kaltim Muhammad Ridwan. Baik, terima kasih rekan Saradita. Selamat siang Saradita dan Tribuners. Kali ini Tribun Kaltim ingin menyampaikan terkait update informasi Grup B Piala Presiden 2022, di mana akan mempertemukan Borneo FC Samarinda melawan Barito Putra. Nah, diketahui bagi Borneo FC Samarinda ini merupakan laga keduanya setelah di laga pertama berhasil menaklukkan Madura United dengan skor 1-0 berkat gol sematawayang diciptakan Jonathan Bostos. Sementara bagi PS Barito Putra atau tim Laskar Antasari ini merupakan laga ketiganya, di mana di laga perdana berhasil mendapatkan skor imbang dengan Nusantara, sementara di laga keduanya berhasil menaklukkan Persija Jakarta yang didominasi para pemain muda dengan skor 2-0. Nah, sebelum menjelang pertandingan selanjutnya mempertemukan tim Pesut Etam melawan Laskar Antasari, ada hal menarik ini, di mana datangnya dua punggawa Borneo FC, yakni Stefano Liliplay dan juga Terence Puhiri.
Nah, hal tersebut disampaikan langsung oleh manajer tim Borneo FC Dandri Dauri. Dengan hadirnya dua penggawa tersebut tentunya melengkapi skuad Posot Etam menjelang laga tersebut. Namun bagi Dandri Dauri untuk apakah nantinya bakal dimainkan atau tidak itu merupakan keputusan atau hak dari tim pelatih, karena tim pelatihlah yang lebih mengetahui bagaimana kebutuhan tim saat ini. Demikian Saradita, terima kasih. Terima kasih Muhammad Ridwan dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Untuk silakan kembali bertugas. Dan hari ini, matchday Persita Tangerang versus Dewa United dihelat di Stadion Manahan Solo pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan duel antara Bali United versus Persebaya Surabaya akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update Piala Presiden 2022. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Saradita, pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!